pembimbing dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan 7 alat pernapasan pada manusia. Yang pertama saya akan bertanya, tahukah Anda dari mana oksigen berasal? Atau pernahkah Anda bertanya dari mana karbon dioksida berasal? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Oksigen berasal dari tumbuhan sebagai zat sisa hasil fotosintesis. Begitu pula sebaliknya, karbon dioksida berasal dari manusia sebagai zat sisa dari tubuhnya. Di antara manusia dan tumbuhan terjadi suatu kerjasama yang saling menguntungkan. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas, begitu pula sebaliknya, tumbuhan membutuhkan karbon dioksida. Agar dapat bernapas, manusia tentu membutuhkan 7 alat pernapasan, di antaranya 1. Hidung atau capum napalis. Hidung merupakan alat pernapasan manusia yang paling terlihat dengan jelas. Posisinya berada di luar dan merupakan alat pernapasan yang pertama yang dilalui udara. Di dalam lubang hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir dengan tugas utama menyaring udara masuk dan mengeluarkan partikel-partikel yang tidak dibutuhkan. Ada juga yang disebut konka yang memiliki banyak kapiler-kapiler darah dengan tugas utama menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring merupakan perpanjangan dari hidung yang berpangkal di laring. Tugas utama faring adalah sebagai saluran bagi keluar masuknya udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Peran-peran lainnya dari faring adalah sebagai saluran bagi makanan dan minuman untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Selain itu, adanya faring yang terletak di dalam laring akan bergetar ketika manusia berbicara karena adanya udara yang keluar masuk sehingga terdengar sebagai suara. Ketiga, laring atau pangkal tenggorokan. Laring merupakan saluran pernapasan yang menuju trakea dan dikelilingi oleh tulang rawan yang membentuk jakun. Fungsi utama laring yaitu mencegah benda asing masuk ke dalam saluran pernapasan. Fungsi menelan makanan, fungsi respirasi, serta memproduksi suara. Keempat, trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan perpanjangan dari faring dan tersusun dari tulang rawan yang memanjang dari leher hingga rongga dada dan panjangnya kurang lebih 10 cm. Trakea terdiri atas untayan cincin yang memanjang kurang lebih 16 hingga 20 cincin. Trakea dilapisi oleh selaput lendir serta sel-sel bersilia dengan tugas utama menahan kotoran dari udara agar tidak menembus paru-paru. Yang kelima, bronkus. Paru-paru dan trakea dihubungkan oleh bronkus. Bronkus terbagi menjadi 2. Yang satu berada di paru-paru kanan dan yang satu lagi berada di paru-paru kiri. Struktur bronkus berupa tulang rawan dengan otot-otot halus dan bercabang lagi menjadi bagian kecil-kecil yang disebut bronchiolus. Tidak seperti bronkus, bronchiolus tidak tersusun atas tulang rawan dan berdinding tipis. Yang keenam, pulmo atau paru-paru. Fungsi paru-paru selain sebagai bagian dari sistem respirasi, juga memiliki fungsi dalam sistem ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme dalam tubuh serta mengeluarkan uap air. Paru-paru terletak di rongga dada kiri dan kanan dan dilindungi oleh tulang rusuk.
Seketika udara telah berada di bronkus. Ini berarti udara telah siap untuk diedarkan ke setiap bagian paru-paru yang akan dilaksanakan oleh bronkiolus. Yang ketujuh, Bronkiolus. Panjang lebar kita telah berbicara tentang fungsi pernapasan serta alat-alat yang terlibat di dalamnya, hidung, paru-paru, laring, bronkus, dan faring sudah biasa. Berbicara tentang bronkiolus tentu tak biasa karena sering terlupakan sebagai bagian penting dari sistem pernapasan. Karena bentuknya yang kecil, sehingga bronkiolus sering terlibat dalam pembahasan tentang sistem pernapasan, tapi dalam skala kecil dan tidak mendetail.